Assalamualaikum Solih-Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta kesehatan pada kita semua ya. Hari ini mari kita belajar bersama Salawiyah. Yuk kita belajar bersama. Penjelasan dari Ustazah. Pembagian pecahan dengan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa atau pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Sebagai contoh, Ustazah punya pecahan A per B dibagi C per D. Nah, membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa atau membagi pecahan biasa dengan campuran dan sebaliknya itu sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan pembaginya. Oke, jadi A per B dikalikan kebalikan dari pembaginya yaitu C per D dibalik menjadi D per C. Oke, langsung kita operasikan. A kalikan D per B dikalikan C. Oke, jadi saya ulangi. Membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa atau campuran sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan pembaginya. Oke, sebagai contohnya 3 per 4 dibagi 4 per 7. Nah, sama halnya berarti 4 per 7 kita balik ya. 3 per 4 dikali 7 per 4. Langsung kita operasikan. 3 kali 7 per 4 kali 4 hasilnya 16. 3 kali 7 hasilnya 21 per 16. Kita sederhanakan. 21 dibagi 16 hasilnya adalah 1. Sisa berapa ya kira-kira? Ya, coba dihitung. Ya, sisa 5 per 16. Jadi 3 per 4 dibagi 4 per 7 hasilnya 1, 5 per 16. Mudah kan? Soal selanjutnya 1, 2 per 5 dibagi 1 per 4. Nah, 1, 2 per 5 ini adalah pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 5 kali 1 ditambah 2, 7 per 5 dibagi 1 per 4. Nah, seperti tadi ya, 7 per 5 dikali, nah pembaginya 1 per 4, kita balik ya menjadi 4 per 1. Langsung kita operasikan. 7 dikali 4 hasilnya 28. 5 dikalikan 1 hasilnya 5. Kita sederhanakan ya. 28 dibagi 5 hasilnya 5. Sisa 3 per 5. Jadi 1, 2 per 5 dibagi 1 per 4 hasilnya 5. 3 per 5. Contoh soal selanjutnya. Pecahan biasa dibagi pecahan campuran. 2 per 9 dibagi 3, 1 per 2. 2 per 9 dibagi 3, 1 per 2. Kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya, yaitu 7 per 2. Ya, langsung kita operasikan. 2 per 9 dikali 7 per 2 kita balik menjadi 2 per 7. Langsung kita operasikan. 2 kali 2 hasilnya 4. 9 dikalikan 7 hasilnya adalah 63. Oke, soal selanjutnya. Pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4 1 per 3 dibagi 2 1 per 3. 4 1 per 3 diubah pecahan biasa 13 per 3. 2 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu jadi 5 per 2. Langsung kita operasikan. 13 per 3 dikalikan seperti biasa ya. 5 per 2 kita
balik menjadi 2/5. Kita lanjut. 13 dikalikan 2, kita tulis, dibagi 3 dikalikan 5. 13 dikalikan 2 hasilnya 26. 3 dikalikan 5 hasilnya 15. Kita sederhanakan, 26/15 hasilnya 26 dibagi 15 1, sisa 11/15. Jadi hasil dari 4 1/3 dibagi 2 1/2 hasilnya 1 11/15. Pembagian pecahan biasa atau campuran dengan bilangan cacah atau sebaliknya. Sebagai contoh, kita punya pecahan A per B dibagi C. C adalah bilangan cacah. Nah, kita ubah dulu bilangan cacah menjadi sebuah pecahan biasa. A per B dibagi C per 1. Karena bilangan cacah itu sama dengan bilangan itu sendiri dibagi 1. A per B dikali, sama seperti sebelumnya ya, kita balik, yaitu A per B dikalikan 1 per C. A kali 1 dibagi B kalikan C. Atau sebaliknya, bilangan cacah dibagi pecahan. Contoh, C dibagi A per B. C adalah bilangan cacah. Oke, sama dengan C per 1 dibagi A per B. Nah, seperti biasanya, untuk pembaginya kita balik ya. C per 1 dikalikan A per B, kita balik menjadi B per A. Langsung ya, C kalikan B dibagi 1 dikalikan A. Kita langsung ke latihan soal ya. Nomor 1, 2/7 dibagi 3. Oke, 3 tadi bilangan cacah, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 2/7 dibagi 3/1. Kita operasikan, 2/7 dikali 3/1 kita ubah menjadi kita balik menjadi 1/3. Langsung operasikan, 2 kalikan 1 dibagi 7 dikalikan 3. 2 kali 1 2, 7 kalikan 3 21. Nah, apakah harus disederhanakan? Tidak, karena ini sudah sederhana. Bagaimana? Sudah bisa? Kita lanjut latihan soal yang kedua, yaitu bilangan cacah dibagi pecahan. 4 dibagi 5/6. 4 kita ubah menjadi pecahan dulu ya. 4/1 dibagi 5/6. Oke, 4/1 dikali, kebalikannya pembagi 5/6 kita balik, 6/5. Langsung kita operasikan, 4 dikalikan 6 dibagi 1 dikalikan 5. 4 dikalikan 6 hasilnya 24 per 1 dikalikan 5 hasilnya 5. Kita sederhanakan, 24 dibagi 5 hasilnya adalah 4, sisa 4/5. Jadi hasil dari 4 dibagi 5/6 hasilnya adalah 4/5. Oke, selanjutnya kita masuk ke pecahan bilangan cacah dibagi pecahan campuran. Contoh soalnya, 3 dibagi 2 3/4. Bilangan cacah kita ubah menjadi pecahan terlebih dahulu ya. 3 sama dengan 3/1 dibagi 2 3/4 ada pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah 3 hasilnya 11. Jadi 11/4. Langsung kita operasikan,
3/1 dikalikan kebalikan dari pembagi. 11/4 kita balik menjadi 4/11. Langsung kita operasikan. 3 dikalikan 4 per 1 dikalikan 11. 3 kali 4 hasilnya 12 dibagi 1 kali 11 hasilnya 11. 12/11 kita sederhanakan 1/11. Jadi hasil 3 dibagi 2 3/4 hasilnya 1/11. Nomor 2, pecahan campuran dibagi bilangan cacah. 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya, yaitu 5/4 dibagi 2 bilangan cacah kita ubah menjadi pecahan, yaitu 2/1. Kita tulis 5/4 dikali 2/1 kita balik menjadi 1/2. Langsung kita operasikan. 5 kalikan 1 dibagi 4 dikalikan 2. 5 kalikan 1 hasilnya 5. 4 kalikan 2 hasilnya 8. Jadi hasil dari 1/4 dibagi 2 adalah 5/8. Oke, selanjutnya adalah pembagian bilangan desimal dengan bilangan cacah. Untuk memudahkan kalian mengerjakan, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu sama dengan 2/10, karena hanya ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. 5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/1. Kita tulis 2/10 dikali kebalikannya, yaitu 1/5. Hasilnya 2 dikalikan 1 per 10 dikalikan 5. 2 dikalikan 1 2, 10 kalikan 5 hasilnya 50. Apakah butuh disederhanakan? Iya. Nah, sama-sama dibagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut bagi 2, 2 bagi 2 1, 50 bagi 2 25. Atau bisa bentuknya diubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,04. Bagaimana caranya? Dengan 1 dibagi 25. Soal berikutnya yaitu bilangan cacah dibagi bilangan desimal. 4/1. 4 kita ubah ya menjadi pecahan biasa dibagi 1,6 diubah ke pecahan biasa menjadi 16/10, karena satu angka di belakang koma berarti per 10. Langsung kita tulis 4/1 dikalikan kebalikannya, yaitu 10/16. Hasilnya 4 dikalikan 10 per 1 dikalikan 16. 4 kalikan 10 40, 1 kalikan 16 hasilnya 16. Kita sederhanakan ya, atas dibagi 4, bawah bagi 4, penyebut bagi 4, pembilang bagi 4. 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan dengan bagi 2. 2/2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita ubah ke pecahan campuran. 5 dibagi 2 hasilnya adalah, ayo coba berapa? 5/2. Nah, hasilnya adalah 2 sisa 1/2. Atau kalau dalam bentuk pecahan desimal sama dengan 2,5. Mudah kan? Oke, pecahan selanjutnya yaitu persen dibagi bilangan cacah. Ini langsung mudah sekali, langsung kita tulis 20 dibagi 4 dalam kurung dikalikan persentasenya. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, 5%.
20% dibagi 4 hasilnya adalah 5%. Udah kan? Kalau kebalikannya sekarang 5 dibagi 4%, bilangan Caca dibagi bilangan persen. Nah, ini kalau ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5/1 dibagi 4/100. Kok bisa 4/100? Iya, karena 4% itu sama dengan 4/100. 5/1 dikali kebalikan dari bilangan pembaginya, yaitu 100/4. Langsung ya kita operasikan. 5 kalikan 100 dibagi 1 dikalikan 4. 5 kalikan 100, 500 dibagi 1 kali 4 hasilnya 4. 500 dibagi 4 yaitu 125. Jadi 5 dibagi 4% hasilnya 125. Nah, sekarang kalau persen dibagi pecahan biasa, nah sama kayak yang tadi, langsung saja kita masukkan ke dalam kolom 10 dibagi setengah. 10/1 dikalikan 2/1. Nah, 10 kalikan 2, 1 dikalikan 1. Ingat ya, di dalam kurung langsung diubah nanti ke persen ya, dikalikan persen. 10 kali 2 hasilnya 20, 1 kali 1 hasilnya 1. 20/1 hasilnya 20%. Jadi 10% dibagi setengah yaitu 20%. Kita lanjut, pecahan dibagi bilangan persen. Nah, bilangan persennya kita ubah menjadi pecahan biasa. 3/4 dibagi 5%, kalau dibagi pecahan biasa yaitu 5/100. 3/4 dikali kebalikannya yaitu 100/5. Ya, kita tulis 3 kalikan 100 dibagi 4 kalikan 5, 20. 3 kalikan 100 yaitu 300/20. Yuk, kira-kira hasilnya berapa ya? 300/20. Yap, tepat sekali. Hasilnya adalah 15. Jadi 3/4 dibagi 5% hasilnya adalah 15. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Pecahan desimal dibagi menjadi pecahan desimal. Untuk memudahkan kalian ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1,6 sama dengan 16/10. 0,2 sama dengan 2/10. Langsung 16/10 dikali kebalikannya yaitu 10/2. 16 kalikan 10 per 10 kalikan 2. Hasilnya 16 kalikan 10 adalah 160 dibagi 10 kali 2, 20. 160 dibagi 20 adalah berapa ya kira-kira? Yap, tepat sekali. 160 dibagi 20 hasilnya adalah 8. Nah, mudah kan? Bagaimana soli-soliha? Sudah paham belum penjelasan dari Ustazah? Kalau sudah, yuk kita coba soal latihannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah.